Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina rasulikal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala. Semoga hidup kita selalu ada dalam dua garis yang menyelamatkan ini. Kita bersyukur dengan nikmat yang kita terima dan kita bersabar atas musibah yang menimpa. Semoga saudara-saudara kita yang ditimpa musibah menjadi jalan untuk kesabaran dan juga dihapusnya dosa-dosa, serta yang meninggal dunia mendapatkan husnul khotimah, karena Nabi SAW mengabarkan wal ghariqu syahidun, orang yang meninggal dalam kondisi tenggelam itu statusnya mati syahid. Sebaliknya kita yang Allah beri nikmat kesenangan hidup, rumah masih ada, kita masih hidup, masih sehat, semua aman, semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, karena memang dengan inilah kita menjalani takdir kehidupan. Semua sudah Allah tentukan, kita senang sudah ditentukan, kita susah juga sudah ditentukan. Tinggal kita memilih sikap terbaik. Di senang kita bersyukur, di susah kita bersabar. Dua-duanya adalah kebaikan yang menghasilkan pahala dan ridha Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah semua, mari kita muliakan Nabi dengan menggerakkan lisan bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Menyambung yang sudah kita sampaikan 2 bulan sebelumnya, kami cenderung mengajak jamaah mengoptimalkan kajian kita rutin ini, karena bagi jamaah yang selalu ke sini ini adalah kajian rutin, karena memang diukur dengan standar belajar kita umat Islam. Saya sudah tanya beberapa teman yang seangkatan dan juga yang mungkin senior ataupun di bawah saya dalam status studi. Ternyata yang kita pelajari dulu di Sanawiyah dengan yang di SMP tidak sama kadar kedalamannya. Maka mari kita optimalkan duduk ngaji di masjid sebentar ini, hanya lebih kurang 15 menit, agar bertambah wawasan kita, wawasan yang akan menggerakkan kita kepada amal soleh. Bapak Ibu, kita sambung pembahasan kita tentang al-bai' atau bab jual beli dalam hukum fikih Islam. Kita sudah mulai di pertemuan terdahulu syarat-syarat tentang barang yang boleh diperjualbelikan, dan kita sudah bahas bagian pertamanya, yaitu taharatul aini. Barang itu taharah, suci secara zatnya. Dan kita juga sudah bahas pertemuan dahulu bahwasanya Allah sudah mengharamkan jual beli bangkai kepada umat sebelum kita. Kemudian mereka memakai trik, mereka lakukan itu sebagai jalan yang dianggap menghasilkan keuntungan. Maka ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, bangkai itu bisa dimanfaatkan untuk cat kapal dan juga berbagai manfaat lainnya, Nabi menjawab, la huwa haram, tidak itu haram. Nah, umum ulama fikih mengatakan bahwasanya yang ditidakkan oleh Nabi bukan pemanfaatannya tetapi adalah jual belinya. Maka di situ memanfaatkan unsur bangkai masih dibolehkan, tapi tidak jalan untuk mengambil keuntungan lewat jual beli. Maka di sini umum ulama memahami bahwasanya barang yang najis, tidak suci zatnya, tidak untuk diperjualbelikan walaupun masih boleh dimanfaatkan. Yang kedua di pertemuan ini Bapak Ibu, kita membahas tentang al-intifa'u bihi. Barang itu adalah sesuatu yang bermanfaat menurut syariat. Maka kalau sesuatu itu tidak bermanfaat menurut syariat, maka barang tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan. Sekali lagi, barang itu harus dipandang bermanfaat menurut syariat, barulah dia boleh untuk diperjualbelikan. Maka di sini mari kita mengukur hal-hal yang merupakan perbuatan sia-sia oleh syariat tidak boleh diperjualbelikan. Maka di sini kita mendapatkan salah satu yang unik di bagian seni. Walaupun kita merinci Bapak Ibu jamaah bahwasanya
dalam Islam seni secara dasar adalah halal, adalah boleh. Tetapi ketika seni menarik kepada wilayah bahaya, maka dia haram. Di sini kita kaji di antaranya adalah seni pahat dan seni patung. Membuat patung dalam Islam boleh, tetapi patung apanya dahulu? Ketika patung dari makhluk yang bisa berjalan atau punya ruh, maka syariat ini mengharamkan. Maka itu dipandang sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan itu menjadi pelajaran sejarah umat manusia bagi kita, bahwasanya patung adalah sarana besar bagi iblis untuk menyesatkan manusia kepada kekufuran dan kepada kesyirikan. Kita belajar, umat Nabi Nuh alaihissalam, mereka mengagungkan Ya'uq, Yaghus, Nasr dan Wuddan. Kita dapati itu Allah kabarkan dalam surah Nuh. Kenapa? Karena memang trik iblis di permasalahan patung. Mereka dari zaman dahulu memuliakan orang-orang terdahulu dengan membuatkan patungnya, kemudian diuji oleh Allah. Ada di antara mereka itu anaknya yang sakit lah berubek kama apa indak cegak-cegak. Anyo bisi, ande iblis. Kini kok nak cegak anakku berdoa di mungko patung Yaghus, Ya'uq, Nasr dan Wuddan. Minta cegaan ke Allah. Di situ hebatnya tipu daya iblis, bahwasanya mereka masih berdoa kepada Allah. Tetapi sudah dibelokkan, karena kita sama tahu Nuh adalah nabi ketiga, tentu saja mereka sudah menerima ajaran kebenaran dari Nabi Adam dan Idris alaihi wassalam. Maka bergeser keyakinan satu, bahwasanya kalau nak cegah berdoa di muka patung. Itu tahap pertama iblis. Kemudian akhirnya mereka menyembah patung. Gigih Nabi Nuh 950 tahun didakwahi apa? Didakwahi anak, didakwahi cucu. Tidak beriman. Kemudian perjalanan sejarah kita berlanjut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga umatnya disesatkan dengan sarana patung. Umat Nabi Musa alaihissalam, kehebatan Samiri menyihir, membuat patung anak sapi dari emas yang mereka kumpulkan dari hanyutnya pasukan Fir'aun. Kembali mereka disesatkan dengan patung. Umat Nabi Isa alaihissalam sampai hari ini juga relatif sama. Dan umat Muhammad SAW di dakwah pertama, kita tahu bahwasanya Ka'bah itu, rumah suci Allah ini dipenuhi oleh patung. Karena mereka menyembah patung sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka dalam syariat Muhammad SAW, beliau menegaskan haram membuat dan menjual patung. Dari makhluk yang punya ruh seperti manusia, binatang, malaikat, jin dan semua yang bisa berjalan dan punya ruh. Adapun seni patung di luar itu silahkan. Kita dapatkan riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalau ada yang mau membuat patung seni pahat dengan miniatur Ka'bah, silahkan. Miniatur masjid raya ini, silahkan. Miniatur Monas, silahkan. Membuat patung dan lukisan pohon, silahkan. Maka jual beli patung adalah sesuatu yang haram. Tetapi ini sebagian masyarakat muslim apa karena tidak belajar atau menyepelekan, justru hari ini kita dapati porselen-porselen berbentuk gajah dan segala macam, dan bahkan saya pernah mendapatkan di sebagian rumah jamaah patung babi. Dia beli mahal itu. Padahal menurut syariat jual beli itu haram. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak bermanfaat menurut syariat dan justru berbahaya. Nah, sebagian ini dalam beberapa pengajian kita mendapatkan sebagian jamaah yang berkilah, karena memang guru kan cuma bisa menyampaikan majan. Masuknya pemahaman ke dada ini itu kerja yang Maha Mencipta. Tapi umum yang kita rasakan dengan jalur mondok, pesantren sampai kita menyelesaikan sarjana S1 itu, biasanya kalau lagi dibuka hatiku untuk ilmu, mudah menerima kaji. Apa kilah sebagian orang ini, awak kan tak menyembahnya rumah, itu tak masalah doh, punya patung di rumah. Padahal ancaman syariat di masalah patung ini tidak hanya soal menyembah, tapi juga soal keberkahan. Kita dapat riwayat hadis. Malaikat Jibril alaihissalam berjanji berjumpa dengan Nabi. Dan riwayat ini sahih. Kami menukilnya dari kitab tafsir Rawaiul Bayan yang dihimpun oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Malaikat Jibril tidak datang. Kemudian Nabi masuk rumah dan melihat ada seekor anak anjing dalam rumah beliau.
dan beliau suruh halau oleh istrinya anak anjing ini keluar langsung. Karena malaikat Jibril sayuknya gadang, tidak jauh adanya langit ke bumi. Sebentar tiba. Ditanya oleh Nabi, kenapa datang terlambat? Kan bakot tadi tidak tiba. Gitu. Jawaban beliau, nahnul malaikah la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suar. Kami para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Ya, karena kata suar ini sebenarnya secara bahasa kan terjemahan suar jamak dari kata surah. Tunggalnya surah itu, duanya suratani, jamaknya suarun. Beberapa suar, beberapa surah. Nah, ini umum diterjemahkan patung dan gambar. Ini nanti akan ada rincian lebih khusus. Yang kita garis bawah adalah sisi patungnya terdahulu. Kami malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalamnya ada patung. Nah, di situ ada lo tuh sebagian jamaah berkilah. Itu rancak tuh ada patung rumah awak nak catat amal awak buruk dosa dek malaikat dah. Ulama hadis merinci, malaikat mana yang tidak masuk ke dalam rumah yang dalam rumah itu ada patung. Nah, kita punya porselen berbentuk gajah, babi dan segala macamnya itu. Malaikat yang tidak masuk adalah malaikat rahmat yang membawa kasih sayang Allah Ta'ala. Maka rumah itu menjadi rumah terkutuk yang tidak dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ada kemungkaran yang dibenci oleh Allah, yang jual belinya saja juga diharamkan. Maka kalau mau rumah kita didatangi oleh malaikat rahmat yang bawa kasih sayang Allah Ta'ala, bersihkan, tiadakan. Walaupun di sini memang kita mendapatkan rincian dari ulama fikih yang meringankan, di antara patung yang dibolehkan adalah boneka. Dari riwayat hadis kita dapati Bunda Aisyah yang nikah dengan Nabi, walaupun ini ada perbedaan riwayat juga, kita ambil yang riwayat ini. Menikah dengan Nabi di umur 7 tahun belum balik, dan beliau masih tinggal di Makkah, belum hijrah. Kemudian 2 tahun berikutnya relatif sudah damai, sudah aman. Beliau datang bersama keluarganya ke Madinah, serumah dengan Nabi. Bunda Aisyah waktu itu masih gendong boneka, dibiarkan oleh Nabi. Maka pemahaman fikihnya adalah Nabi tidak pernah mendiamkan kemungkaran. Kalau nyopa dia dek Nabi berarti boleh. Maka Bunda Aisyah bawa boneka karena dia masih 9 tahun anak-anak, dibiar oleh Nabi berarti boleh. Maka boneka untuk mainan anak-anak dibolehkan. Siapa itu anak-anak yang belum balik? Kalaulah balik, hukum berubah. Maka saya cenderung mendorong anak-anak kita, kalaulah balik, bonekanya warisan ke adiknya yang belum balik atau ke anak-anak tetangga. Kenapa? Karena bahasa hadis membolehkan boneka untuk mainan anak-anak. Dan kita sama tahu itu. Anak padusi suka mainan boneka, anak laki-laki main toto. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita perhatikan harus manfaat menurut syariat, maka baru jual belinya dibolehkan. Kalau tidak bermanfaat, ya tidak boleh. Nah, disinilah kita mengait ilmu yang 5 ini, setidaknya kita ambil 3. Ilmu tauhid, iman, ilmu fikih yang mengkaji hukum-hukum amal, dan ilmu akhlak serta tasawuf. Ini intinya menyatukan kita dalam satu titik, bahwasanya kalau nyo haramkan di agama berarti berbahaya di dunia dan berbahaya di akhirat. Bahaya dunianya salah satu tadi, orang ini tidak akan mendapatkan rahmat dan keberkahan. Bahaya akhirat adalah ancaman. Walaupun hadis menyebut kepada yang membuat, tapi juga ada hadis yang mengidentikan kepada pemilik. Dalam bahasa hadis sahih kita dapati, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling bersangatan azabnya nanti di hari akhirat adalah para pembuat patung. Dikatakan kepada mereka, bedanya patung itu dengan Nabi Adam dahulu adalah sama-sama belum punya ruh. Maka Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam, maka dia menjadi hidup karena Nabi Adam itu dibentuk oleh Allah dari tanah. Maka patung itu bedanya dengan Nabi Adam dahulu juga tidak punya ruh. Maka orang yang membuat ini disuruh oleh Allah untuk meniupkan ruh ke patung itu. Selama dia tidak bisa, maka dia akan terus diazab. Kemudian riwayat kedua yang memakai bahasa lebih umum, inna sahiba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya sahib, nah kata sahib dalam bahasa Arab artinya pemilik. Pemilik patung ini akan diazab nanti pada hari akhirat. Maka di situ ada 2 yang haram, membuat patung dari makhluk yang punya ruh. Yang kedua adalah memilikinya.
Maka saya mengajak jamaah semua bersihkan rumah kita dari unsur patung. Nah, kita tutup bahasan ini dengan sebuah keringanan. Sebagian ulama membolehkan, walaupun saya cenderung tidak ya. Yang menjadikan makhluk koidui ialah kelengkapan anggota tubuh. Maka kalau hilang anggota tubuh yang tidak bisa kita hidup dengan hilang anggota itu, maka patung menjadi boleh. Maka kita dapati dalam bahasa tafsir. Jadi kalau patung porselen gajah itu dikarik kepala gajahnya, gajah kan tidak bisa hidup tidak berkepala. Maka hukum haramnya menjadi boleh. Tapi saya, walaupun ini kelapangan dari ulama, saya cenderung untuk mengatakan tidak. Kenapa? Karena negeri kita sangat dominan dengan klinik. Justru di awal lebih angker, lebih seram, patung tidak berkepala. Maka tetap akan menjadi ruang syaitan. Jadi saya cenderung kita ambil dari awal. Yang belum punya patung, jangan beli patung karena jual belinya haram. Yang sudah ada, boleh mengambil keringanan ini kalau relatif aman. Kalau tidak ya, singkirkan. Demikian, semoga sedikit bahasa ini menggugah. Bahwasanya kita akan dicatat amal oleh Allah kanan dan kiri. Semoga kita nanti berat catatan amal di kanan. Dan kita menerima catatan amal di akhirat juga di tangan kanan. Mohon maaf kalau dari kami ada bahasa yang kurang tepat, tidak ada maksud menyinggung. Semua adalah pengajaran yang berupa nasihat menginginkan kebaikan bagi kita bersama. Kita tutup dengan doa Nabi. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.